Halo teman-teman, balik lagi bareng gua Alki dari Indore Channel. Jadi hari ini setelah gua review Yamaha R25 terbaru ya, kita akan review Yamaha MT25 terbaru teman-teman. Dan ini adalah motor yang juga cukup legendaris, pertama kali keluar tahun 2015 ya. Jadi sudah 10 tahun Yamaha MT25 itu mengaspal Indonesia dan sekarang ada generasi terbaru yang nanti kita akan lihat apa saja perubahan dari motor ini teman-teman ya. Yang jelas sih tampilannya jadi makin kece, makin ganteng. Yuk kita lihat detailnya. Oke, jadi sekarang di depan gua ini udah ada Yamaha MT25 terbaru teman-teman. Dan memang per gua ambil video ini itu belum ada spesifikasi atau harga detail dari motor ini. Dan nanti tunggu aja untuk rilisnya setelah gua posting di YouTube gua ya. Oke, jadi ini dia Yamaha MT25 terbaru teman-teman. Kalau kita lihat secara basis desain memang ini tidak ada perubahan yang cukup signifikan ya dibanding versi sebelumnya. Dalam artian memang dia masih menggunakan basis desain yang sama dengan MT25 sebelumnya. Tapi ada perubahan yang memang bikin motor ini tuh jadi kelihatan lebih gagah, lebih cakep ya teman-teman. Terutama dari bagian desain, dari bagian depan sampai ke bagian belakang. Oke, kita lihat dari bagian depan teman-teman, memang untuk MT25 ini adalah motor Master of Torque ya. Jadi memang penggunaan dari R25 ini lebih ke perkotaan seperti itu, dan memang sudah terkenal bahwa MT25 ini punya desain yang garang gitu ya, serba besar, dan tidak lupa juga bahwa motor ini juga menawarkan kenyamanan. Tapi kalau kita lihat dari depan, ini motor jadi jauh lebih garang ya dibanding versi sebelumnya. Ada DRL-nya seperti ini, dan kalau kita lihat dia juga sudah dilengkapi dengan Pro G. Jadi untuk headlampnya dia sudah Pro G, single seperti ini, dan sudah cukup terang juga. Dan kalau kita lihat lagi di sini ada membawa siluet dari logo MT ya teman-teman. Jadi memang dia tampil tanpa visor, botak sepertinya, tapi kelihatannya memang khas motor naked gitu ya, garang banget. Dan untuk di bagian lampu sennya dia seperti ini, lampu sen yang sama dengan Yamaha Aerox yang sebelumnya juga sudah dirilis duluan ya. Dan kalau kita lihat lagi di sini ada semacam kayak wingletnya gitu, tapi ini justru jadi kayak pelengkap dari mulutnya gitu ya. Dan kalau kita lihat lagi di bagian depan, ini sudah dilengkapi dengan suspensi upside down teman-teman, yang juga untuk diameternya juga cukup besar ya. Oke, kita lihat lagi ke bagian bawah. Ini untuk warnanya juga cakep ya. Warnanya ini abu-abu seperti ini, lebih ke silver tapi doff teman-teman. Kita lihat ke bagian kaki-kaki ya. Jadi memang untuk Yamaha MT25 ataupun R25 yang terbaru, dia masih menggunakan format kaki-kaki yang sama nih teman-teman, dari versi yang sebelumnya. Kalau kita lihat untuk bannya juga sama, ini ukurannya 110/70 dan masih pakai merek yang sama, yaitu IRC Roadwinner. Dan ini untuk velgnya teman-teman, dia juga masih menggunakan velg yang sama dari yang versi sebelumnya ya. Jadi modelnya Y seperti ini. Dan kalau untuk yang versi warna ini dikasih warna biru, jadi senada sama warna strippingnya. Cakep ya kelihatannya ya. Nah, bagian yang paling menarik menurut gue dari Yamaha MT25 ini adalah dari setangnya ya. Jadi dari bagian dashboard ini kita bisa lihat memang mewahnya Yamaha MT25 ini teman-teman, dari bagian ini. Nah, untuk stangnya dia dilengkapi dengan stang yang lebar dan warnanya ini warna steel seperti ini. Dan kalau kita lihat lagi, ini juga spionnya masih sama ya dengan versi sebelumnya. Jadi ini spionnya MT25 yang lama juga ya. Jadi nggak ada perubahan nih untuk spionnya. Dan kalau kita lihat lagi di sini holdernya juga masih identik ya dengan versi sebelumnya. Bahkan untuk di bagian kanan juga ini untuk menyalakannya masih ke bagian bawah seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi itu masih sama dengan versi sebelumnya. Lalu untuk di bagian hazard juga dia ada dilengkapi, dan untuk speedometernya dia bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi untuk bentuknya ini sama ya dengan Yamaha R25, dia juga sudah LCD. Dan kalau kita lihat di sini fiturnya itu ada cukup banyak ya. Yang pertama pastinya ada odometer, lalu kita lihat lagi di sini ada trip, ada 2 ya, lalu ada di sini untuk kilometer per liter atau MPG ya, bisa disetting juga teman-teman. Lalu ada AVG-nya tuh ya. Lalu ada trip juga ya. Nanti kalau kita lihat lagi di sini ada gear indikator juga. Nanti kalau kita ganti-ganti nih untuk gearnya, dia bisa ada
gear indikator seperti ini. Dan ada neutral indikator juga, ada indikator untuk oli, ada indikator untuk mesin ya, dan ada temperatur juga di sini. Dan kurang lebih seperti ini untuk fitur dari speedometernya. Dan untuk kuncinya seperti ini ya, kuncinya Bison teman-teman. Jadi kuncinya ini masih sama ya dengan versi sebelumnya, dan tidak ada juga kayak immobilizer atau fitur-fitur keamanan sih sebenarnya. Jadi masih cukup identik lah dengan versi yang sebelumnya ya. Untuk master remnya juga masih sama seperti ini, dan dia untuk remnya juga sudah ABS ya. Jadi depan belakang dia hanya ada satu varian, yaitu dual channel ABS. Nah kalau di R25 nggak kelihatan ya mesinnya itu ada perubahan. Di MT25 ini lebih terekspos, jadi kita bisa lihat nih untuk perubahan dari mesinnya ini sendiri. Jadi memang mesinnya ini walaupun secara konfigurasi sama ya teman-teman, 250 cc, 2 silinder, 8 valve, 4 valve per silinder, tapi memang ada beberapa perubahan, terutama perubahannya itu ada di bagian klep ya, lalu intake-nya juga ada perubahan, dan pastinya di sini juga untuk knalpotnya dia ada perubahan teman-teman. Jadi knalpotnya ini dia sudah dilengkapi dengan 2 katalis, jadi katalisnya itu ada di bagian tengah dan di bagian belakang. Jadi udah nggak ada lagi bonggol di bawah tuh kayak R25 yang sebelumnya ya. Dan kalau kita lihat lagi di sini untuk kapasitas olinya ini juga berbeda. Jadi kapasitas olinya dia lebih banyak, 0,2 liter dibanding versi sebelumnya. Jadi sekarang kapasitasnya itu 2 liter untuk penggantian biasa dan 2,3 liter untuk penggantian filter olinya, teman-teman. Mesin ini dia juga sudah ready untuk Euro 5 Plus. Jadi memang secara torsi dan secara horsepower dia lebih kecil, teman-teman. Lebih kecil 1 Newton meter atau 1 horsepower sih sebenarnya. Cuma beda beberapa 0, sekian aja, dan ini memang untuk menyesuaikan dari kapasitas motor ini ya, supaya dia tidak mengeluarkan emisi yang lebih banyak. Dan ini memang tadi Yamaha bilang ya bahwa untuk motor yang saat ini beredar, terutama untuk motor yang bisa dijual di luar negeri, itu memang harus memenuhi regulasi dari Euro 5 Plus. Jadi memang mengurangi sedikit dari tenaganya, tapi tidak berbeda jauh dibanding versi sebelumnya. Dan untuk MT ini sendiri, dia tetap untuk kompensasinya, engine-nya tetap bisa high revving gitu ya. Engine-nya juga bisa tetap kencang seperti pendahulunya, dan tetap juga dia bisa lebih irit sedikit karena sudah meet dengan regulasi dari Euro 5 Plus tadi. Ini untuk dari bagian belakang dari Yamaha MT25 teman-teman, kita lihat ya. Untuk dari bagian belakang ini memang ada perubahan dibanding Yamaha R25. Karena memang sebelumnya kan Yamaha MT25 itu dibikin sama ya secara buritan dari Yamaha R25, tapi untuk di yang versi terbaru ini 2025 ini dia ada perbedaan. Jadi kalau kita lihat di bagian lampunya ini sedikit lebih lebar dibanding Yamaha R25, dan ini kalau kita lihat ada penyesuaian juga lah ya untuk karakter dari Master of Torque itu sendiri. Dan di sini dia sudah dikasih rubber nih untuk nanti supaya teman-teman bisa pasang bracket box gitu. Jadi memang udah didukung sama Yamaha untuk bisa pasang bracket box ini sendiri gitu ya. Lihat belakangnya makin cakep ya. Terus untuk lampu sennya juga dia sudah berubah. Lampu sennya sudah LED seperti ini, yang bikin tampilannya tuh jadi lebih clean. Untuk bagian belakangnya, kalau teman-teman lihat di bagian bannya dia juga masih diberikan ban 140/70 dengan ukuran velg yang masih sama, dengan tampilan velg juga yang masih sama dengan versi sebelumnya. Kalau kita lihat lagi dari dekat buritannya seperti ini, jadi memang tidak ada bezel ya yang bisa bikin motor ini tuh jadi kita geser-geser gitu agak susah. Jadi memang harus lewat bagian ini nih. Seperti itu teman-teman. Dan tapi kalau kita lihat lagi di bagian remnya, dia sudah dilengkapi juga dengan rem ABS dual channel. Jadi hanya ada satu varian ya, rem ABS dual channel aja. Seperti itu. Nah ini kita lihat lagi expose mesinnya seperti ini teman-teman. Cakep ya. Ini dia Yamaha MT25 kalau kita lihat secara lebih jauh ya. Ganteng banget ya. Memang motor ini tuh disetting buat bikin kalian jadi tambah ganteng gitu ya. Mulai dari depan sampai belakang ini motor tuh serba gede, serba gagah, bikin teman-teman yang naik motor ini tuh jadi makin pede gitu. Kita lihat dari bagian depan, bagian tangkinya juga yang sekarang juga makin besar seperti ini teman-teman ya. Strut-nya juga yang kelihatan makin garang, dan bagian belakangnya yang terlihat makin pas proporsinya dengan bagian depannya. Jadi memang motor ini sudah disetting dan dipas-pasin ya buat teman-teman yang punya postur khas orang Indonesia gitu ya, 170 cm-an lah. Itu pas banget sih naik motor ini ya. Jadi ini dia Yamaha MT25 teman-teman. Gimana menurut teman-teman? Sampai sekarang gue belum bisa
publish harganya nanti gue akan jelaskan di deskripsi ya, untuk harga, spesifikasi, dan kapan kalian bisa mendapatkan motor ini. Jadi tunggu aja ya, nanti teman-teman juga bisa lihat update-nya di Instagram gue untuk Yamaha MT-25 ini.